dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang telah hadir di Masjid Pusdai, dan juga kami menyapa para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah dan juga website Tarbiyah Sunnah, dan juga yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Selasa 3 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 April 2026, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Islam ilmiah rutin setiap bulan di Masjid Pusdai ini, dalam pembahasan kitab Al-Qiyamatul Kubra karya Dr. Sulaiman Al-Ashkar hafizahullahu ta'ala. Insyaallah kajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam tema pembahasan ukuran tubuh ahli neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyimak kajian pada pagi hari ini, kami informasikan kepada para jamaah dan juga para pemirsa bahwa insyaallah pada tanggal 25 April akan kembali hadir kajian rutin kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC hafizahullah, yang insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Informasi selanjutnya berkenaan dengan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM. Alhamdulillah, perolehan donasi per hari Senin kemarin sudah mencapai 1.776.707.702 rupiah. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada para pendengar dan pemirsa dan juga para jamaah yang telah berkontribusi. Mari terus dukung pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM yang insyaallah akan menjadi pahala amal jariah untuk kita semua. Silakan untuk menyalurkan donasi terbaik melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomor rekening 77795147767 atas nama TS Donasi Radio. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, semoga setiap rupiah yang kita berikan untuk pembangunan atau pendirian Radio FM ini menjadi pahala jariah bagi kita semua. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, untuk informasi lengkap dan progres donasi dapat dicek di website radiotarbiyahsunnah.com. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah,
kami mempersilahkan kepada para jamaah Ikhwan terutama, silakan bisa lebih maju lagi. Yang masih jauh dari meja pemateri silakan lebih merapat, boleh diisi yang di tengah, silakan Bapak. Dan untuk jamaah akhwat silakan untuk mengikuti arahan dari panitia akhwat. Kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kehadirannya, dan silakan untuk mengkondisikan handphonenya pada mode silent. Kita akan mulai kajian pada pagi hari ini, pembahasan kitab Al-Qiyamatul Kubra bersama guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan ukuran tubuh ahli neraka. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen, para pemirsa di Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa membicarakan tentang neraka. Pada bulan yang lalu kita sudah membicarakan beberapa penghuni neraka. Sekarang kita masuki bab baru, idhamu khalqi ahlin nar, besarnya ukuran tubuh para ahli neraka. Kondisi orang di dalam neraka adalah perkara gaib. Kita tidak boleh berbicara tentang perkara gaib kecuali dari sumber yang valid, Al-Quran dan As-Sunnah. Mau masuk akal mau tidak, wajib kita yakini selama dibicarakan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itulah konsekuensi kita sebagai orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman, orang bertakwa, orang yang beriman kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhai. Makanya Rasul SAW banyak menceritakan perkara gaib, termasuk kondisi di neraka. Ahli neraka ukuran badannya sangat besar. Mungkin gak ada makhluk di dunia ini selain malaikat yang ukurannya sebesar ahli neraka. Beberapa hadis diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina mankibayil kafir finnar
masiratu thalathati ayyam lirrakibil musri'. Jarak antara kedua bahu orang kafir di neraka, kedua bahunya. Kalau kita paling setengah meter juga kurang ya. Orang kafir di neraka jarak antara kedua bahunya sejauh 3 hari perjalanan dengan kuda tercepat. Kuda tercepat mungkin kecepatannya berapa? 60-70 km per jam non-stop. 3 hari baru sampai. Sejauh itu jarak antara kedua bahu ahli neraka. Masa sih? Berarti meragukan keterangan Nabi yang sahih. Dalam hadis lain berkata Nabi SAW, "Darsul kafir aw nabul kafir mithlu Uhud, wa ghildu jildatihi masiratu thalath." Geraham orang kafir atau taring, gigi taringnya ya. Kita punya gigi taring. Gigi geraham atau gigi taring orang kafir di neraka sebesar gunung Uhud. Satu giginya ya teteh. Kebanyakan mulutnya segede apa dan ketebalan kulit ahli neraka setebal 3 hari perjalanan, sama dengan lebar bahunya tadi. Itu ketebalan kulit. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama hikmahnya apa, kenapa sampai setebal itu. Berkata, hadis barusan sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Zaid bin Arqam radhiyallahu an, "Innar rajula min ahlin nar la ya'dhumu lin-nar hatta yakuna ad-darsu min adrasihi ka Uhud." Sesungguhnya seseorang ahli neraka ukuran tubuhnya dalam neraka membesar sampai salah satu di antara di antara gigi gerahamnya seukuran gunung Uhud. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna ghilza jaldil kafir 42 dhira'a wa inna dharsahu mithla Uhud wa inna majrisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah." Sesungguhnya ketebalan kulit orang kafir setebal 42 hasta. Satu hasta itu 1 sikut, hampir setengah meter. Kalau 42 hasta ya hampir 80 meter ketebalan kulitnya. Dan ukuran gigi geraham ahli neraka sebesar gunung Uhud. Dan tempat duduk satu orang ahli neraka di Jahannam menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Mekah Madinah ini dicapai dengan bus kalau non-stop 5 jam. Mungkin sekitar 500 km meureunnya. Coba lihat di Google. Itu satu tempat duduk ahli neraka. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Istilah hadis hasan sahih ini khusus istilah yang ditetapkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada beberapa makna yang diterangkan oleh para ulama. Pertama, penjelasan pertama hadis hasan sahih ini
keraguan Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini mungkin sahih, mungkin hasan, antara dua itu. Minimalnya hasan itu sudah makbul. Penjelasan kedua, kalau Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, berarti minimal ada dua jalur periwayatan, dua sanad. Yang satu sahih, yang satu hasan. Lalu aja dikatakan hasan sahih. Tapi yang jelas hadis ini makbul di kalangan para ulama. Karena itulah maka hadis ini valid, berbicara tentang perkara gaib, kondisi ahli neraka di neraka, tentang ukuran fisik mereka yang sangat besar. Tempat duduknya aja menghabiskan tempat Mekah dan Madinah, giginya sebesar gunung Uhud, serta ketebalan kulitnya mencapai 42 hasta. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan Imam Ahmad, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, darsul kafiri yaumal qiyamah mithlu Uhud, wa irdu jildihi 70 dhira'a, wa aduduhu mithlu al-bayda, wa fakhidhuhu mithlu warqan. Gigi geraham orang kafir pada hari kiamat di neraka sebesar gunung Uhud. Dan ketebalan kulit telinganya nih, kita kan cuma segini, itu setebal 70 hasta. Lebarnya ya, bukan ketebalannya, lebarnya. Adud itu lengan, dari sikut ke bahu ini adud namanya. Dari sikut ke ujung namanya dhira'. Dari ujung ke bahu namanya yad. Adud ini apa bahasa Indonesianya? Pangkal lengan atau apa? Adudnya ahli neraka sebesar gunung Baydo. Gunung Baydo salah satu gunung di daerah Madinah. Nah sekarang ini sekarang ditutup. Beberapa tahun yang lalu jadi tempat wisata karena adanya gunung magnetik. Jadi mobil dalam kondisi mesin mati dibiarkan itu maju sendiri, padahal agak sedikit menanjak karena ada magnet di gunung tersebut. Kecepatannya bisa kalau dibiarkan bisa lebih dari 100 km per jam loh. Dalam kondisi mati mesin karena tarikan magnet dari gunung itu. Itu namanya Bayda. Besar ya besar. Nah, sekarang sudah ditutup, nggak ada lagi wisata ke sana karena berbahaya. Bayangkan kecepatan 100 km dalam keadaan mesin mati, bisa blong ya remnya ya, bahaya. Jadi adudnya, lengannya seukuran gunung Bayda dan pahanya seukuran gunung Warqan. Wa maq'aduhu minan nar ma baini wa baina rubdzah. Sedangkan tempat duduk satu orang ahli neraka sejarak antara aku sekarang ini dengan Rubdzah, sebuah kota yang sangat jauh, seukuran kota Mekah dan Madinah. Hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah yang menunjukkan besarnya ukuran fisik ahli neraka. Lalu apa hikmahnya, kenapa orang kafir yang di dunia sebesar kita mungkin kurang dari 2 meter tingginya, tapi kok di neraka
menjadi gede bingit gitu loh. Super raksasa. Andai dinosaurus masih ada, kecil. Sekecil tikus bagi kita merenannya. Maka berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis tadi. Kata beliau, hadza kulluhu likaunihi ablagh fi ilamihi wa kullu hadza maqdurun lillahi ta'ala yajibul imanu bihi li ikhbaris sadiqi bih. Ini semuanya agar lebih sakit lagi azab siksaan untuk mereka, untuk orang kafir. Kita tahu menurut penelitian dokter ahli kulit atau syaraf, dari tubuh kita yang bisa merasakan sakit, dingin, panas itu kulit. Kalau kulit sudah hilang, sudah habis, maka tinggal daging, nggak akan ada rasa apa-apa. Karena itu ahli neraka di neraka disebutkan ketika kulit-kulit mereka habis, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka itu lebih merasakan azab. Kalau umpamanya kulitnya setipis yang kita miliki sekarang, sekali dibakar api neraka habis langsung. Maka agar tidak langsung habis, agar lebih terasa azabnya itu, kulitnya dipertebal. Maka kata Imam An-Nawawi, semua itu untuk lebih memperberat rasa siksa kepada mereka. Lalu beliau menyatakan wa kullu hadza maqdurun lillahi ta'ala. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan, yajibul imanu bih li ikhbari sadiqi bihi, wajib kita mempercayainya karena berita orang yang jujur tentang hal ini. Orang yang jujur itu Nabi SAW. Meragukan hal ini berarti meragukan ucapan Nabi SAW. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ketika beliau mengomentari hadis-hadis tadi, kata beliau, liyakuna dzalika anka fi ta'dzibihim wa 'azamu fi ta'abihim wa lahibihim kama qala syadidul iqab liyadzuqul 'adzab. Kata Imam Ibnu Katsir, hal ini agar lebih sakit ketika mengazab mereka dan lebih dahsyat nyalanya dan lebih melelahkan kepada orang yang disiksanya, sebagaimana firman Allah yang syadidul iqab, yang maha dahsyat siksanya, liyadzuqul azab, agar mereka bisa lebih merasakan lagi azabnya. Inilah keterangan beberapa hadis yang sahih serta komentar para ulama tentangnya. Keterangan ini sempat ada potongan video dari saya, tapi di sana tidak disertakan hadisnya karena namanya potongan. Itu komentar di bawahnya para netizen apa? Hurafat, ngawur. Emang Ustadz pernah ke sana? Yang paling konyol, semoga Ustadz ini masuk neraka. Ada yang begitu. Ini saya kemukakan hadis-hadisnya. Sebenarnya di potongan itu ada hadisnya, cuma dipotong, tidak disertakan karena itu potongan yang mungkin hanya 1 menit ya. Tapi namanya netizen, artinya ada lovers, ada haters. Mungkin itu yang haters-haternya ngedabrus kayak khurafat kayak ngedongeng kayak emang Ustadz pernah ke sana. Yang paling konyol tadi, semoga Ustadz ini masuk neraka. Itu doanya bisa berbalik loh ya. Kita hanya mendoakan semoga Allah menyelamatkan mereka.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Netizen itu lucu-lucu loh. Kadang isinya tidak diperhatikan, tapi kadang kopiahnya. Itu kopiah kalau sujud gitu nggak sah Ustaz. Kan lagi ngaji, bukan lagi sholatnya. Itu pakai bajunya kok kayak gitu. Tidak esensialnya. Yang penting isinya itulah. Penampilan, baju, kopiah, hidung. Jangan dikomentari dan gak bisa dirubah. Itulah keterangan tentang besarnya ukuran tubuh ahli neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab neraka. Amin. Yang lebih mengerikan lagi, orang yang dalam neraka adalah apa yang mereka konsumsi, baik makanan ataupun minuman. Makanan ahli neraka dua, dhari' dan zakkum. Minumannya ada 4. Nanti diterangkan secara rinci. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 dan ayat 7. Allah menjelaskan, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka dalam neraka kecuali dhari'. Dhari' ini la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ahli neraka dalam neraka merasakan kelaparan dan kehausan. Iya, sangat lapar, sangat haus. Mereka teriak minta makan. Dikasih makanan dhari'. Apa itu dhari'? Nanti diterangkan. Bukan ikan ya, bukan ikan dhari'. Ini dhari'. Kalau ikan dhari' enak. Apa itu dhari'? Dhari' diterangkan oleh para ulama. Syaukun bi ardil Hijaz yuqalu lahu syabraqa. Dhari' itu adalah duri, buah berduri yang tumbuh di negeri Hijaz. Pohonnya disebut syabraqa. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syabraqa nabatun dhu syaukin lati'in bil ard fa idza haja sumya dhari'a. Syabraq itu tumbuhan yang berduri tajam. Apabila durinya itu sudah menua, tajam, kuat, baru disebut dhari'. Dhari' itu buah berduri sudah tua dan kuat. Durinya tajam. Berkata Qatadah, min adra'it ta'am wa asba'iha. Ini makanan yang paling berduri, yang paling menyakitkan apabila tertelan. Makanan ini yang dimakan oleh ahli neraka, tapi tak ada manfaat bagi mereka, tidak ada rasa yang enak, tidak mengenyangkan terhadap jasad mereka. Makannya itu salah satu di antara jenis azab bagi mereka. Inilah dhari'. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Allah menerangkan jenis makanan lain ahli neraka, yaitu zakkum. Allah berfirman, inna syajarata zakkum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kaghalil hamim. Waliyadzubillah. Sesungguhnya pohon zakkum, makanan para pendosa di neraka,
kal muhli yagli fil butun, seperti muha yang mendidih di dalam perut. Muhal itu apa ya? Kata orang Sunda, jalantah. Jalantah teh keraknya bubuk apa? Minyak. Tapi panas sampai mendidih. Itu disebut muha. Jadi zakum itu seperti muha, jalantah yang panas, minyak yang ada bukur-bukurnya mendidih di dalam perut. Kaghalil hamim, seperti didihan air panas. Itu zakum. Di ayat yang lain dalam surah As-Saffat ayat 62, Allah menerangkan tentang perbandingan makanan minuman ahli surga dengan makanan minuman ahli neraka. Allah jelaskan dulu makanan ahli surga. Pokoknya enak, nyaman, nikmat, luar biasa, nggak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Namanya sama. Wa utubihi mutasyabiha. Dulu kami waktu di dunia diberi makanan sejenis. Di surga mereka diberi rizki dengan rizki yang sejenis dengan makanan yang di dunia, tapi hanya namanya saja yang sama. Kualitas rasanya jauh berbeda tuh. Jangankan di surga, di dunia aja jenis makanannya sama, namanya sama, bentuknya sama, rasanya bisa berbeda, ya enggak? Durian. Durian itu ada yang lokal, ada si petruk, ada bawor, ada montong, ada musangking, ada blackthorn, ada macam-macam. Sama-sama durian, sama-sama jenis, wanginya sama, rasanya sama, beda. Beda rasa, beda harga. Pisang Ambon, sama-sama pisang Ambon, tapi ada pisang dari Banjar, ada dari Jampang, dari Sumatera. Yang paling enak Cau Cimahi atau Lembang. Pulen amis nate pas gitu, giung ting henteu, kurang manis tidak pas, nyelekit ke hati. Sama-sama pisang Ambon di dunia tuh, asalnya berbeda, rasa kualitas berbeda. Apalagi di akhirat, di surga. Ada anggur, ada kurma, ada delima. 3 jenis buah ini di dunia enggak semua orang suka. Ada orang yang enggak suka kurma, ada. Kebayangna teh siga cucunguk. Ada orang yang enggak suka delima, ada. Ada orang yang enggak suka anggur, ada. Di surga ada. Tapi semua ahli surga pasti suka. Di dunia ada daging. Ada orang yang enggak suka daging. Di surga dipastikan semua ahli surga itu suka. Rasanya beda loh. Nah, Allah memperbandingkan, kata Allah, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Fa innahum la'akiluna minhal butun. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. Apakah makanan-makanan ahli surga, hidangan itu yang lebih baik, ataukah pohon zakum konsumsi ahli neraka? Tentu saja yang lebih baik makanan ahli surga.
Sesungguhnya kami jadikan zakum itu fitnah bagi orang-orang zalim. Fitnah di sini maknanya azab. Fitnah ini maknanya banyak. Salah satu makna fitnah adalah azab. Sesungguhnya kami jadikan zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sesungguhnya zakum itu pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Maka kelopak bunganya seperti kepala setan. Mereka makan dari zakum itu dan memenuhi perut-perut mereka. Kemudian mereka diberikan minuman dari hamim. Hamim itu air yang sangat panas. Suhunya puncak, nggak ada yang lebih panas daripada hamim. Apabila hamim diteteskan ke atas kepala, niscaya tetesan air hamim itu tembus ke dalam otaknya, ke dalam badannya, terus netes lagi ke bawah dan menghancur luluhkan semua organ dalam. Hanya satu tetes. Bayangkan kalau diminumkan. Kemudian hanya kepada neraka jahimlah mereka akan dikembalikan. Ini keterangan tentang zakum. Di ayat yang lain surah Al-Waqiah ayat 51. Allah menyatakan thumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajari min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Kemudian kalian wahai orang-orang sesat dan mendustakan ayat-ayat Allah, kalian akan makan dari pohon zakum. Kalian akan memenuhi perut-perut kalian dengan zakum ini. Kalian akan minum dari hamim. Lalu kalian akan minum seperti minumnya unta yang kehausan. Jangankan unta, kita kalau haus bisa-bisa air sepanci lek habis tanpa bernafas, tanpa putus. Unta kalau kehausan 1 drum 100 liter itu bisa habis tanpa berhenti, lok terus. Seperti itu kehausannya ahli neraka, sehingga pas diberi hamim mereka lahapnya minum air hamim itu seperti unta yang kehausan. Hadza nuzuluhum yaumaddin, itulah sajian mereka, suguhan mereka di neraka jahim pada hari kiamat. Jadi dari ayat-ayat tadi kita mengetahui bahwa pohon zakum ini pohon yang pertama keluar, tumbuh dari dasar api neraka, terus berdaun atau berbunga yang bunganya sungguh buruk dipandang, digambarkan seperti kepala setan. Semua orang meyakini rupa setan itu kepalanya, badannya pasti buruk, walaupun kita belum pernah melihatnya kan. Kalau toh melihat itu tidak dalam bentuk asli. Setan kalau terlihat oleh manusia tidak pernah dalam bentuk asli. Dalam bentuk kuntilanak, pocong, ganderwo, tuyul, atau macam-macam. Itu aja udah buruk. Aslinya jauh lebih buruk lagi daripada itu. Sampai dikatakan zakum itu seperti kepala setan. Saking buruknya itu. Nah, walaupun kita belum pernah melihat rupa setan, tapi semua kita meyakini pasti buruk. Ahli neraka mengalami rasa lapar yang sangat dan haus yang tak tertahankan. Mereka teriak.
minta makanan, minta minuman, lalu diberikan makanan berupa zakum dan dori' tadi. Diberikan minuman berupa hamim. Hamim sudah diketerangkan tadi, disebutkan al-hamim huwal ma'ul harul ladzi intaha harruhu. Hamim itu air yang panasnya puncak, tak ada lagi yang lebih panas daripada itu. Mereka minum seperti unta yang kehausan. Akibatnya luluh lantak semua usus-usus bagian dalam tubuh mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum dengan air yang sangat panas, lalu hancur leburlah usus-usus mereka. Lalu salah satu di antara yang mereka makan tadi dori'. Begitu dori' dimakan, tidak bisa keluar lagi dan tidak bisa masuk ke perutnya, tapi melag di natikoro. Melag itu apa? Nyangkut di tenggorokan. Dimuntahkan lagi nggak bisa, ditelan nggak bisa. Kebayangkan, jangankan buah dori' yang seperti itu, kita makan dengan asin peda, sepat, lalu ada cucuk kecil, kabereyan. Apa kabereyan teh? Ada kabar tersedak, bukan kabesekan, tersedak mah kabereyan. Ada duri yang nyangkol di sini kecil ya. Aduh, ditelan nggak bisa, dikeluarkan lagi nggak bisa, diminum sampai 1 teko juga tetap ada. Tersiksa nggak? Super tersiksa. Padahal kecil, sebesar rambut mungkin. Ini dori' loh, melag di natikoro. Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Muzammil mulai ayat 12 dan 13, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima. Sesungguhnya di sisi kami ada rantai belenggu besi dan ada neraka jahim dan ada makanan dha ghussatin numelag di natikoro, yang nyangkut di tenggorokan, wa adzaban alima, dan ada azab yang sangat pedih. Itulah gambaran zakum dan dori. Nah, coba perhatikan gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya zakum. Bila zakum ini dikeluarkan, dimasukkan ke alam dunia, bukan satu buah, hanya 1 tetes perasan air zakum saja. Apa yang terjadi? Hancur alam jagat raya. Zakum itu ketika diperas ada airnya, netes. 1 tetes itu diteteskan ke alam dunia, hancur alam jagat raya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Berkata Nabi SAW, "Lau anna qitratan minaz zakum qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahlil ardi ma'aishahum. Fa kaifa biman yakunu ta'amuh?" Seandainya 1 tetes dari perasan buah zakum diteteskan ke dunia, akan rusaklah kehidupan seluruh penghuni dunia. Rusak alam jagat ini, hancur 1 tetes loh. Dahsyatnya zakum itu gitu. Bayangkan bagaimana orang yang makanannya zakum nanti di neraka. Waliyadzubillah. Itulah 2 di antara makanan ahli neraka. Yang pertama dhari', yang kedua zakum. Ketiga,
Ada lagi makanan namanya ghislin. Sebagian ulama menyatakan ini minuman. Sebagian lagi menyatakan ini makanan. Tapi Quran menyatakan ini makanan. Ghislin ini. Allah terangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. Kata Allah, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Pada hari itu mereka tidak memiliki teman di neraka. Waktu di dunia sahabat-sahabatnya banyak, sesama orang durhaka, sesama ahli maksiat. Di neraka nanti masing-masing. Karena masing-masing orang dan teman-temannya juga sibuk dengan siksanya masing-masing. Itu kondisi real di neraka nanti begitu. Kan ada orang ahli maksiat ya. Viral beberapa tahun yang lalu. Dia menyatakan enak nanti di neraka. Sebab di neraka nanti ngumpul bareng-bareng sama tokoh-tokoh dunia. Yang ahli maksiat, orang kafir, artis-artis super terkenal. Bukan superstar lagi tapi apa namanya? Mega star. Nanti ngumpul bersama mereka, kongkow-kongkow di neraka. Dikiranya di neraka senang-senang. Seperti di dunia. Nggak ada lagi teman. Masing-masing sibuk dengan azabnya. Allah menyatakan, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim." Pada hari itu di neraka mereka tidak memiliki teman. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan kecuali ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Ghislin ini tidak dimakan kecuali oleh orang-orang pendosa. Selain ghislin ada lagi ghassaq. Sebagaimana Allah firmankan surah Shad ayat 58 kata Allah, "Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj." Inilah rasakan olehmu azab berupa hamim dan ghassaq. Dan bentuk-bentuk lain dari azab yang beragam. Azab di neraka beragam loh. Apa itu ghislin, apa itu ghassaq? Para ulama ada yang menjelaskan sama, sinonim. Ada lagi yang menjelaskan dengan penjelasan yang berbeda. Apa itu ghislin? Huwa masala min juludi ahlin nar minal qayh was sadid. Ghassaq dan ghislin adalah cairan yang mengalir dari kulit ahli neraka berupa darah dan nanah. Ahli neraka ketika disiksa ada darah, ada nanah mengalir. Itu namanya ghislin atau ghassaq. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ma yasilu min furujun nisa al-zawani wa min natni luhumil kafarah wa juludihim. Pendapat kedua, ghislin dan ghassaq adalah cairan yang mengalir dari faraj-faraj wanita pezina. Waliyadzubillah. Wanita pezina pasti terkena banyak penyakit. Lalu melahirkan cairan, mungkin darah campur nanah, campur bakteri segala macam mengalir. Itu jadi minuman atau makanan ahli neraka. Dan dari perasan daging-daging dan kulit-kulit orang-orang kafir yang terbakar. Dibakar, melahirkan cairan. Cairan itu menjadi makanan atau minuman para ahli neraka. Berkata Imam Al-Qurtubi, huwa asaratu ahlin nar. Ghassaq dan ghislin adalah asirnya ahli neraka. Asir itu bahasa Arabnya di kita apa? Jus. Apa itu jus? Jus itu perasan buah kan?
Asir burtukali, maksudnya jus jeruk, asir tufah atau perasan air apa, jus apa gitu. Nah ini ghislin dan ghosak itu adalah perasan dari tubuh ahli neraka. Yang kemudian itu yang menjadi makanan dan minuman para ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Itulah beberapa jenis makanan ahli neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka, menjauhkan dari semua jenis azab di dalam neraka. Adapun minuman ahli neraka, pertama hamim. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Mereka diberi minum dengan air hamim, lalu hancur seluruh usus mereka. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka berteriak haus minta minum, mereka diberi minum dengan air seperti muha yashwil wujuh, seperti tadi jalantah yang mendidih. Yashwil wujuh baru didekatkan di wadah, didekatkan ke wajah, belum diminum, wajahnya itu meleleh terbakar. Baru didekatkan dengan hawanya saja, copot semua tulit, hidung, mata, bibir karena panasnya. Bayangkan kalau sudah diminumkan. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat menetap. Dalam surah Ibrahim 16 dan 17 Allah menyatakan, kata Allah, wa yusqa mimma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusibuh. Mereka diberi minum dari air nanah. Mereka dicekok, hampir-hampir mereka tak mampu menelannya. Rasanya kebayang, jangan dibayangkanlah. Rasanya pasti tidak enak, baunya juga luar biasa, dan penderitaan yang diakibatkan dari minum air tersebut nggak kebayang. Hampir mereka nggak bisa menelan, tapi dipaksa untuk ditelan. Lalu Allah menyatakan, hadza falyaduquhu hamimun wa ghassaq. Rasakan olehmu. Inilah hamim dan ghassaq. Dari semua penjelasan baik ayat dan hadis tadi, kita mengetahui ada 4 jenis minuman ahli neraka. Pertama hamim tadi. Apa itu hamim? Wal ma'ul harul ladzi in atanaha harruhu. Hamim itu air yang panas, yang sudah puncak panasnya. Tak ada yang lebih panas daripada hamim. Yang gambarannya tadi, bila diteteskan ke atas ubun-ubun, tetesan hamim itu tembus, saking panasnya, menembus ke kepalanya, masuk ke tenggorokannya, masuk ke perutnya, dan meluluh lantakan semua yang dilaluinya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman 44, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka itu yatufuna bainaha, mereka itu muter-muter dalam neraka, baina hamimin an, di antara air-air yang an. Hamim an artinya huwallazi intaha harruhu, air yang puncak panasnya tak ada yang menandinginya. Dalam Al-Ghasyiyah ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air aniyah.
Mata air aniyah allati intaha harruha falaysa ba'daha har. Air yang puncak panasnya tak ada lagi yang lebih panas daripada hal itu. Inilah jenis minuman pertama, hamim, air yang super panas. Kedua, ghassaq. Ghassaq sudah dijelaskan tadi. Perasan tubuh ahli neraka, atau tadi juga disebutkan darah dan nanah yang keluar dari tubuh ahli neraka, atau cairan yang keluar dari faraj wanita-wanita pezina. Itu jadi minuman. Ketiga, sodid. Sodid itu bahasa kitanya nanah. Dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Jabir radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskirat liyasqiyahu tinatal khabal. Qalu ya Rasulullah ma tinatul khabal? Qal araqu ahlin nar au asaratu ahlin nar. Allah berjanji, Allah punya komitmen kepada siapapun yang meminum minuman keras ketika di dunia, bahwa orang itu akan diberi minum tinatul khabbal. Siapapun yang mabuk di dunia dan tidak sempat tobat sebelum matinya, ke bawah mati, Allah akan kasih tinatul khabbal. Adapun kalau dia tobat, sebelum matinya dia tobat dengan sebenarnya, insya Allah dihapus, diampuni, tidak akan diberikan balasan lagi di akhirat. Tapi yang tidak tobat terbawa mati, dikasih tinatul khabal. Para sahabat bertanya, apa tinatul khabal itu ya Rasulullah? Dijawab, keringat ahli neraka atau perasan tubuh ahli neraka. Para pemabuk siap-siap kalau tidak tobat, dicekoki nanti di akhirat dengan keringat ahli neraka atau perasan ahli neraka. Itulah yang ketiga, sodid. Keempat, jenis minuman yang keempat adalah al-muhl. Al-muhl tadi apa tadi? Jalantah ya. Dedak-dedak minyak hasil penggorengan, tapi kondisinya mendidih saking panasnya. Dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Imam Ahmad dalam kitab Musnad, At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Berkata Nabi SAW ketika berbicara tentang muhl, tadi disebutkan ittastaghithu yugathu bima'in kal muhl yashwil wujuh. Ketika ahli neraka berteriak minta minum, diberi minum dengan air panas seperti muhl yang membakar wajah. Padahal bukan api, minyak dedaknya itu, tapi super panas. Saking panasnya sampai didekatkan ke wajah, hancur wajahnya. Belum diminumkan. Kata Nabi SAW, ka'akriz zait, fa'idha qarraba wajhahu saqatat farwatu wajhi fihi. Muhl itu dedeknya minyak goreng panas. Bila didekatkan ke wajah, maka hancur seluruh bagian wajah itu dan jatuh ke wadahnya. Jadi ketika wadahnya didekatkan, mau diminumkan, belum diminum, baru didekatkan wajahnya itu sudah hancur. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan al-muhl, ghalidhu kadradil zait, maksudnya adalah dedak minyak penggorengan yang sangat tebal dedaknya, tapi
super panas sampai mendidih. Panasnya bisa terbayangkan, belum diminumkan, belum ditempelkan, baru hawanya saja, maka seluruh bagian wajahnya itu sudah hancur. Waliyadzubillah. Itulah 4 jenis minuman ahli neraka. Pertama hamim, kedua ghasaq dan juga ghislin, ketiga sodid, dan yang keempatnya muha. Adakah makanan lain bagi para ahli neraka selain yang diterangkan tadi? Ternyata ada. Sebenarnya ini bukan makanan, tapi dicekokkan sebagai makanan yang masuk ke mulut mereka, lalu menghancurkan seluruh bagian dalam dari tubuh mereka. Bukan makanan, tapi dimakankan. Apakah itu? Ada beberapa poin. Pertama, bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, cukup 1 jam saja. Insya Allah makanan lain yang lebih mengerikan akan kita bahas di bulan yang akan datang. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Putra kami akan menjalani UTBK atau SNBT. Apa itu UTBK? Ujian? Singkatan anak bukan kaya-kaya. Ujian UTBK. Ujian tes B-nya. Ya pokoknya gitu ya lah. Tes masuk sekolah gitu ya. Entah level apa, perguruan tinggi atau apa. Putra kami akan menjadi UTBK atau SNBT dalam waktu dekat. Saya baca di medsos, ada orang tua yang mensupport anaknya dengan cara menunggu di masjid, berdoa, sholat, baca Quran, dan lain-lain. Apakah dibolehkan jika kami melakukan hal tersebut? Oh, dianjurkan, bagus. Cuma ada cumanya, jangan hanya saat UTBK, sesering mungkin. Yang dibutuhkan oleh anak bukan hanya masuk sekolah. Ada yang lebih lagi, hidayah untuk anak agar jadi anak soleh solihah, penurut kepada Allah, Rasulnya, dan orang tuanya. Nah, untuk itu lebih sering tuh, agar anak dijaga pergaulannya, jangan sampai terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Coba para orang tua hafalkan doa ini. Ini doa dari Nabi SAW. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Zaman Kiwari nggak ada ya. Saya nggak pernah ada orang yang datang, Ustaz boleh nggak saya berzina? Nggak ada yang begitu. Ini kepada Nabi SAW. Oleh Nabi tidak dijawab boleh atau tidak. Disentil tuh perasaannya. Suka enggak kamu kalau ada orang yang menzinahi ibumu, bibimu, ponakanmu, saudarimu gitu kan? Demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Mereka enggak suka kalau perempuan yang ada hubungan dekatnya dizinahi oleh kamu. Akhirnya dia berjanji tidak akan lagi berzina. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa dia, sucikan jiwanya, jaga farajnya.
Coba doakan anak-anak kita dengan doa ini. Allahumma gfir li awladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anakku. Terus sucikan jiwa-jiwa mereka, jaga faraj-faraj mereka. Doakan itu. Itu jauh lebih penting daripada didoakan masuk sekolah favorit. Masuk sekolah favorit belum tentu jadi anak soleh, penyelamat di akhirat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, baca doain dalam sujud. Sholat fardu atau sholat sunat. Kalau sholat fardu agak susah karena nggak bebas berjamaah dengan imam. Dalam sholat sunat, terutama tahajud, baca ya untuk anak-anak kita. Mohon penjelasan doa apa yang harus kami panjatkan demi kelancaran ujian putra kami. Insya Allah lancar sih, asal panitianya aja bener ngurusnya, lancar insya Allah. Yang jadi masalah bisa jawab enggak? Lulus apa enggak kan gitunya, lancar insya Allah lancar. Belum pernah ada berita ujian gagal karena panitia nggak bisa ngurus, nggak pernah kan? Semua ujian lancar tuh. Tapi yang penting bisa jawab atau tidak, lulus atau tidak. Agar bisa jawab nggak cukup doa, doa bagus. Tapi ada ikhtiar hissi, ikhtiar real dan nyata, yaitu apa? Suruh anaknya belajar. Kalau tidak belajar, walaupun didoakan, nggak akan masuk. Karena apa? Karena doa itu salah satu bentuk tawakal kepada Allah. Dan tawakal wajib dilakukan setelah ikhtiar. Tanpa ikhtiar bukan tawakal, tapi angan-angan. Sama dengan kita punya sepetak sawah, tapi nggak ikhtiar, nggak digarap. Doa, ya Allah panenkan 4 bulan lagi, ya Allah jungkal-jumpalik dalam tahajud tiap malam, tapi nggak digarap. Bisa panen? Nggak bisa. Garap dulu ya, dicangkul, diwuluku, digaru, terus tandur dan seterusnya. Setelah itu berdoa, ya Allah berikan panen yang melimpah 4 bulan lagi. Ini tawakal setelah ikhtiar. Jadi kalau anak kamu nggak perlu belajar, cukup doa ibu aja dijamin lulus. Nggak akan bisa ya. Doa hanya salah satu bentuk tawakal kepada Allah dan dilakukan setelah ikhtiar. Suruh anaknya belajar. Suruh juga anaknya berdoa, ibunya dukung juga dengan doa. Doa apa yang harus dibaca kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia? Ada bahasa Arabnya dari Nabi SAW, ada. Umpamanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau buat mudah. Allahumma sahil amro ibni umpamanya. Ya Allah, mudahkan urusan anakku. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau buat mudah. Wa anta tajal uzna idza syi'ta sahla. Itu doa dari Nabi SAW. Dan mohon doanya agar para siswa yang UTBK diberi kelancaran. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, dan semoga anak ibu yang bertanya ini menjadi soleh atau solihah ya. Itu yang lebih penting. Bolehkah menghibur keluarga mayit dengan mengatakan beliau sudah tidak sakit lagi? Boleh saja. Nggak masalah, asal itu menenangkan keluarga si mayit. Kalau yang mau lebih afdol, lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ungkit sisi-sisi baik orang ini. Kalau ada tanda-tanda husnul khotimah, sampaikan. Umpamanya dia matinya karena menwa.
mencret wae. Sakit perut, sampaikan hadis. Orang yang mati karena sakit perut syahid. Sampaikan, itu menghibur. Atau malam Jumat atau hari Jumat. Itu termasuk husnul khatimah. Atau ada tanda-tanda husnul khatimah lain seperti keringatnya itu bercucuran di keningnya. Sampaikan, itu lebih menghibur ya. Wallahu a'lam. Apakah betul kalau seorang istri yang sudah menopause ditinggal meninggal suaminya, masa iddahnya hanya 3 bulan? Betul. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah At-Talaq, walladzi lam yahidna min nisaikum, wanita-wanita yang sudah tidak haid di kalangan istri-istri kamu, maka hendaklah menunggu selama 3 bulan. Menunggu masa iddah ya. Menopause itu berarti sudah tidak haid lagi. Maksudnya menunggu 3 bulan baru setelah itu nikah lagi. Walaupun sudah menopause, sudah tidak haid lagi, keinginan untuk nikah ada? Adalah. Berdosakah menyapih anak sebelum 2 tahun tanpa udzur syar'i? Iya, itu termasuk tidak memberikan hak kepada anak. Kalau tanpa udzur syar'i, apalagi ya, egois ibu tidak mau penampilan fisiknya rusak dengan menyusui anak. Akhirnya disusui ke sapi. Dikasih susu sapi, susu yang untuk bayi, padahal tidak ada udzur. Sama enggak kualitas ASI dengan susu pengganti? Ya jelas tidak sama lah. Itu hak anak-anak. Kasih tanpa udzur syar'i, tidak boleh untuk tidak memberikan ASI kepada bayi. Apa kifarat bagi pemuda yang sengaja berbuka di siang hari saat Ramadan meskipun hanya 1 hari? Tak ada kifarat. Tak ada yang bisa menggantikan saum yang sengaja ditinggalkan. Walaupun dia saum seumur hidup untuk mengganti, nggak akan tergantikan. Boleh diqadha? Nggak ada qadha. Qadha itu kalau ada alasan. Sakit, safar, atau haid dan nifas bagi wanita itu wajib diqadha. Ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, berbuka secara sengaja karena hawa nafsu, nggak ada qadha. Terus apa yang harus dia lakukan? Wajib bertobat dengan taubatan nasuha ya. Cepat berhenti dari hal itu. Jangan sampai berbuka lagi. Bukan berbuka sih, batal. Kalau buka mah maghrib. Terus menyesal, terus bertekad tidak mengulang kembali. Terus perbanyak saum-saum sunnah. Perbanyak ibadah-ibadah sunnah di samping yang fardu. Jauhi semua dosa dan kemaksiatan. Hanya itu yang bisa menghapus dosa. Bagi orang yang sengaja meninggalkan saum Ramadan tanpa udzur. Insya Allah ana mau renov rumah. Kalau untuk kali ini tidak kurban, apakah berdosa karena melalaikan kewajiban kurban? Iya. Merenov rumah tidak wajib. Itu sunnah-sunnah aja. Kalau kurban bagi yang mampu wajib. Sampai Nabi SAW menyatakan, man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan untuk kurban tapi enggak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, jauh sana.
Kan kurban nggak gede-gede amat gitu ya. 4-5 juta tidak akan mengurangi terlalu besar biaya renovasi. Renovasi bisa puluhan ratusan juta. Sisihkan sedikit. Nanti Allah akan ingat berkurban, berinfak, bersedekah, membuka keran rizki lebih besar. Nanti renovasi rumahnya akan lebih hebat. Ini ada seseorang ya. Seseorang ini mau merenovasi rumah. Ada anggaran tidak sampai ratusan juta sih, puluhan juta. Apa yang terjadi? Orang tuanya bilang ingin umroh. Dia nggak ada uang lain kecuali anggaran untuk renovasi. Akhirnya nggak jadi renovasi, uangnya itu dipakai untuk mengumrahkan orang tuanya. Apa yang terjadi? Orang tuanya berangkat, begitu orang tuanya pulang, dia dapat rizki berlipat-lipat melebihi anggaran umroh orang tuanya. Akhirnya bukan hanya bisa renovasi plus beli mobil baru, bayangkan tuh. Begitulah cara Allah membuka keran rizki bagi setiap orang. Ya, dahulukan yang wajib, dahulukan yang lebih penting. Insya Allah itu menjadi pembuka rizki bagi kita dengan jalan yang tidak diduga, tidak disangka. Apakah jalan yang harus ditempuh untuk menikahkan anak perempuan dari hubungan yang tidak sah? Maksudnya anak hasil zina gitu. Di antaranya, kemana kami harus melaporkan hal ini? Siapa wali yang harus menikahkan anak perempuan tersebut? Apakah kakak laki-laki dari perempuan tersebut boleh sebagai wali untuk menikahkannya? Dan lain-lain hal yang perlu kami ketahui tentang hal ini. Ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali. Terus siapa walinya? Wali hakim. Siapa wali hakim? Pemerintah. Diwakili oleh petugas dari KUA. Bilang aja ke KUA, kalau ini tidak ingin terbongkar aib, bilang, Pak, tolong walikan anak saya ketika menikah. Sudah, KUA akan paham, akan mengerti. Kalau toh bertanya, ngotot kenapa? Ya, hanya kepada dia dibuka aib ini. Karena tidak bisa, tidak mau harus diberitahukan. Ini ayahnya tidak syar'i gitu. Nanti dia paham, ya udah dinikahkan oleh KUA, bukan oleh ayah biologis atau oleh kakak biologisnya ya. Uluhi Masurat. Pada tahun 2008, udah 8 tahun yang lalu ya. Kayak kakak saya meminjam uang untuk proyek pekerjaan. Karena yang meminjam kakak sendiri, saya tidak mencatatnya. Tah eta. Catat semua uang pinjaman. Walaupun ke saudara sendiri atau ke sahabat sendiri. Dan jangan hilang catatan itu. Dan tidak juga menagihnya. Waktu berlalu, kakak saya tak kunjung melunasinya, padahal usahanya maju. Tah eta. Saya pun lupa sama sekali uang yang beliau pinjam. Tapi pernah suatu hari dulu kakak saya bilang bahwa hutangnya sebesar 120 juta dan itu saya masih ingat. 2008 sekarang 2000 udah 18 tahun. Udah beda nilainya tuh ya. Konversikan ke emas. 2008 harga emas berapa? Lalu jadi
sekian gram, nah bayar dengan uang seharga sekian gram emas sekarang. Inflasinya sudah jauh. Saat ini 2026 kakak saya baru mulai sadar untuk nyicil hutangnya. Di saat beliau sudah agak pikun dan tidak aktif lagi dalam bisnisnya. Namun angka hutangnya yang disebutkan berbeda dengan yang diakuinya dulu. Beliau bilang hutangnya 50 juta. Kok berkurang ya? Harusnya naik. Tapi beliau juga tidak memiliki catatan atau bukti. Pertanyaan, angka mana yang halal saya akui, 120 atau 50? Dua-duanya enggak benar. Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Itu Al-Baqarah 282. Surat terpanjang di dalam Al-Quran, 1 halaman penuh tuh tentang hutang piutang. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling utang piutang, catat. Ini perintah Allah. Jangan diabaikan. Pas diabaikan, yakin ada masalah. Salah satu contohnya ini, ada masalah. Menurut yang memberi hutang 120, menurut yang meminjam 50 kan setengahnya pun enggaknya. Apalagi ada inflasi, itu 18 tahun yang lalu. Apalagi sekarang sudah beda. Ada orang tahun 1960-an membeli tanah seharga Rp6.000. Total berapa tumbak itu? Puluhan tumbak. Tahun 67-an gitu. 6.000 atau 60.000 saya lupa. Sampai tahun 88 belum terbayar, tahun 88 dibayar nih 60.000 uang tanah dulu. Atau olohok. Itu beberapa puluh tahun yang lalu. Nilainya sudah jauh berbeda. 60.000 tahun 60-an itu bisa beli mobil. 60.000 tahun 88 itu hanya bakso 5 mangkok. Zalim enggak tuh? Super zalim. Jadi konversikan ke harga emas. Jadi di tahun itu seperti ini tahun 2008 harga emas berapa? Umpamanya 500.000 mungkinnya. Jadi kalau 120 juta bagi 500 sekitar berapa? 600 gramnya. Lebih dari setengah kilo tuh. Nah sekarang setengah kilo emas itu berapa? Sekarang emas berapa? 2 juta? Itu bisa miliaran. Bolehkah konversi hutang hanya emas saat ini? Ya harus karena emas itu yang menjadi pokok patokan. Karena uang itu bentuk lain dari emas. Kalau dulu uang itu dalam bentuk emas dan perak. Emas disebut dinar, perak disebut dirham. Kemudian berkembang menjadi dalam bentuk koin, dalam bentuk kertas gitu ya, sampai sekarang. Tapi yang jelas uang itu bentuk lain dari emas. Nah konversikan ke emas. Kalau terjadi inflasi yang besar seperti tahun 2008 harga emas berapa, sekarang berapa? Bisa berlipat-lipat ya. Allahul musta'an. Ini susah diurusnya nih karena nggak ada bukti. Terakhir,
Mohon dijelaskan tafsir An-Nur 36. Oh, sekarang bukan pelajaran tafsir. Nanti lain kali ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan berjumpa lagi bulan depan melanjutkan kajian tentang neraka ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita sekarang sebagai wasilah untuk berkumpulnya kita kembali di surga Allah nanti. Amin. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami ingatkan ataupun sampaikan sekali lagi bahwa insyaallah di hari Sabtu tanggal 25 April akan hadir kembali kajian rutin pembahasan kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC hafizahullahu taala pada maghrib di Masjid Agung Al-Ukhwah Jalan Wastu Kencana Kota Bandung. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.